Selamat siang semuanya, apa kabar? Dengan saya lagi, Edvi Graciardani di Business Insight Talk. Pada siang hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mendengarkan perbincangan saya dengan Bapak Ferry Gunawan. Beliau adalah General Manager dari Pranaya Butik yang terletak di BSD Tangerang Selatan. Bapak Ferry Gunawan akan membagi insight-nya tentang bagaimana menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda kita, dan banyak insight yang beliau sampaikan karena perhotelan adalah industri yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mari kita dengarkan bersama pembicaraan dengan Bapak Ferry Gunawan, General Manager dari Pranaya Butik BSD Tangerang Selatan. Selamat siang Pak Ferry, kita ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Ferry tentang bagaimana mengatasi atau menghadapi situasi pandemi yang kita ini tidak punya pilihan gitu ya. Pilihan kita cuma satu, pilihan kita adalah we have to face it and we have to deal with it gitu. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan pandemi pada saat ini kan ya kadang-kadang ada sedikit harapan gitu ya, kayak 2-3 hari yang lalu kita mendengarkan berita bahwa PSBB ini akan lebih longgar dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya nih sama Pak Ferry sebagai seorang General Manager Hotel Bintang 3 yang terletak di Tangerang Selatan di Bumi Serpong Damai. Kira-kira gimana nih Pak Ferry dalam menghadapi proses adaptasi, kemudian terutama how to survive. Boleh diceritain sedikit nih Pak Ferry, silahkan. Ya, kita narik sedikit ke Januari ya. Jadi pada saat Januari teman-teman kita hotel yang di resort sana sudah terdampak, itu kita juga sudah melihat bahwa memang sinyal-sinyalnya ini bakal masuk juga nih ke wilayah bisnis. Karena yang dihajar yang pertama kali adalah yang memang kena shoe itu adalah yang resort duluan tuh. Februari, di Maret kita udah mulai tuh. Ada beberapa cancel grup-grup besar yang which is sudah sign dengan kita, udah ada harapan penuh tentang bahkan saya pernah ditanya beberapa GM juga, gimana dengan Maret? Gua Maret aman. Sampai bisa meyakinkan begitu. Karena apa? Bisnis sudah di tangan. Pengumuman resmi yang memang ada klaster di selatan sana, langsung tuh mulai tuh. Habis. Nah, tapi memang kita nggak bisa memang pasrah begitu aja. Artinya langsung kita membuat yang namanya contingency plan. Contingency plan apa sih? Semua dari segala lini kita bedah tuh, Bu Edvi. Kita bedah dulu di internalnya dulu nih. Kita akan bedah dari sisi biaya dulu. Yang paling terdampak adalah memang dari labor cost. Kita punya labor kan ada dua jenis makhluk. Yang satunya pertama adalah memang casual, yang kedua adalah memang yang para staff atau PKWT. Mau nggak mau, memang kita yang pertama kita rampingkan atau efisiensikan dari sisi casualnya dulu. Itu yang memang berdampak banget. Karena apa? Itu equal dengan aktivitas bisnis. Artinya bahwa memang kalau hotel itu berjalan dengan baik, casual itu juga memang berjalan dengan baik. Tapi kalau memang dari sisi okupansi dari hotel itu terdampak sekali, yang paling berdampak sekali adalah dari sisi efisiensi dari sisi casualnya dulu. Nah, itu yang memang langkah awalnya dulu. Setelah itu kos-kos kita lihat. Kos-kos yang memang
sekiranya bisa disuspend atau yang memang boleh dibilang setengah 50% penting, nggak penting gitu, baru bukan kita cut, kita efisiensikan, kita tangguhkan dulu. Mana-mana, pos-pos mana-mana semua. Setelah memang sudah melihat konfigurasi yang ada itu, baru memang kita membuat satu action plan untuk bagaimana kita mendapatkan revenue di luar daripada hotel yang ada ini. Hotel Anda produksinya paling, kita kan ada kamar, ada food and beverage, makanan, ada memang saya punya kafe begini gitu. Nggak mungkin kan sepi begini aja dengan bensin. Nah, kita memang memberlakukan supaya survive ini, kita nggak menutup ini hotel. Kita lebih baik mengecilkan api kompornya daripada mematikan. Kita kecilin aja biar matangnya bareng nanti. Biasanya kan kalau masak daging itu, apinya besar itu matangnya cuma di atas doang, di dalamnya nggak matang. Ini kita kecilin aja. Kita filosofinya gitu aja. Jadi nanti pada saat kita normal, mudah-mudahan surviving-nya akan lebih cepat daripada yang tutup. Tapi itu cuma teori saya sih, teorinya. Karena selain itu juga kita juga bisa kita work from hotel dua-dua, karena di rumah bekerja di hotel juga gitu. Kita WFH-nya from hotel lah. Nah, kita udah mulai coba keluar nih dari sisi produk yang lainnya. Artinya apa sih yang bisa kita potensikan memang. Bukan sekedar ikut-ikutan kita beronline ria, tapi yang jelas memang kita punya workshop, kita punya perlengkapan, kita punya itu. Tinggal dikemas saja untuk keluar dengan brand yang lain atau brand kalau kita pede di satu hotel dengan brand yang pede hotelnya yang ada. Karena cuman kalau dengan brand yang hotel memang ada plus minusnya. Orang menilainya akan tetap aja mahal di keluarnya nih produknya. Nah, coba itu sesuai teori itu sesuai teori itu Pak Ferry. Iya. Iya. Itu betul. Nah, kita keluar bukan dengan brand yang udah ada. Kita dengan brand yang lain. Cuman dengan kemasan hotel dengan base value yang ada di market. Itu salah satunya yang membuat kita nantinya bisa akan survive. Dan ini akan berkepanjangan, udah pasti. Karena kulturnya orang Indonesia, kulturnya orang bisnis Jabodetabek atau utamanya Indonesia itu pasti akan berubah. Berubahnya pasti ya, seperti sekarang. Yang tadinya misalnya orang berdagang menjual online yang tadinya tidak serius, pada masa COVID sekarang dia serius banget. Kenapa serius banget? Karena kompetitornya banyak banget yang melakukan seperti itu. Betul. Karena konvensionalnya tidak mereka lakukan sebelumnya. Karena satu, the power of kepepetnya itu dia pakai. Satu, udah pasti itu power of kepepetnya. Tapi nanti memang dia akan seleksi alam akan kelihatan. Seleksi alamnya apa? Dia akan terlihat seleksi alamnya memang kalau yang nggak serius cuman dampak cuman awal-awal doang itu akan mundur dengan teratur. Nah, kita memulai tidak dengan mundur dengan teratur, konsistensinya sampai jangka panjang. Seperti itu. Luar biasa. Berarti ini ada perubahan bisnis model, which is kalau kita orang hotel gitu ya, kalau kita orang hospitality industry, kita mikirnya kan nggak mungkin nih ada bisnis model baru gitu di dalam sebuah bisnis hotel yang harus yang bisa diubah gitu. Gimana nih caranya gitu kan? Karena hotel itu sama dengan orang datang, orang menginap, orang enjoy, orang mendapatkan pengalamannya, begitu kan? Betul. Nah, kalau tadi dibilang ada switching dari bukan mau ikut-ikutan, tapi memang karena perubahan perilaku konsumennya seperti itu gitu ya. Jadi dari offline banget gitu, yang konvensional offline sampai harus switching ke online. Itu how did you do that? Pasti kan ada sekian banyak langkah yang harus dilakukan gitu. Itu gimana sih challenge-nya tuh apa itu nih Pak Ferry ini? Betul. Ini sebetulnya kalau yang memang kita switching ke offline menjadi offline itu bukan hal yang baru kalau di hotel. Karena yang tadinya
uh, travel agent yang offline itu pun sekarang menjadi online dan kita sudah on. Pokoknya kalau misalnya era digital, era apa? Era digital, era apa? Teknologi dalam hal telekomunikasi ini berkembang, yang paling terdampak duluan adalah hotel. Karena dia yang lebih cepat mengadaptasi daripada itu. Nah, seperti kayak kita berinteraksi begini, ini sebelum munculnya wabah ini sudah dipakai sama orang hotel pada saat dia telekonferensi. Fasilitas yang ada di hotel itu. Jadi, orang hotel itu tidak gaptek terhadap hal-hal seperti ini. Oke. Seperti misalnya kita berzoom ria, terus kita mau apa Skype, atau kita mau apa live yang lain-lainnya. Nah, kita yang lebih cepat mengejar. Nah, tantangan yang seperti ini hanya sekian persen, tapi tetap kita jualannya adalah produksi yang ada di sini. Orang datang, ramah tamahan yang jual, tapi memang tidak agak sedikit ada perubahan perilaku terhadap sentuhan tamu-tamu dalam hal hospitality. Kenapa perubahan perilakunya? Pasti. Mungkin kitanya bukan perubahan perilakunya, kita tadinya senyum nggak kelihatan senyum karena bermasker ya, bukan juga gitu. Yang dijual orang hotel sekarang ini bukan lagi luxury, bukan lagi misalnya produknya bagus, bukan. Yang lebih dijual adalah marketingnya besok adalah higienitas, kebersihan. Padahal itu bukan hal yang tabu orang hotel itu. Orang hotel itu dari dulu udah mengerti yang namanya hygiene, udah mengerti yang namanya bersih seperti itu. Tapi dengan adanya begini, lebih ditonjolkan lagi memang hotel itu akan lebih mengarah ke hygiene and sanitary. Misalnya, kita menjaga physical distancing dalam hal orang meeting misalnya. Tidak mungkin kita tawarkan lagi tidak harus misalnya buffet ambil ngantri dengan misalnya kita tawarkan dengan misalnya kita box tapi dengan kemasan yang lebih bagus, atau mungkin kita serve mereka. Itu sebetulnya sudah hal-hal yang memang sudah terencana dari dulu dunia hospitality industri ini berdiri, tapi lebih ditekankan lagi sekarang ini. Seperti itu. Nah, jualannya marketingnya itu adalah memang lebih ke hotel itu lebih mengutamakan kebersihannya, keramah tamahannya tuh memang udah terlihat dari yang sehari-hari. Kita memang seperti yang udah dilakukan orang-orang sekarang ya di frontlinernya pakai face facing yang memang terbuka mungkin dengan kaca tuh yang transparan itu kan lebih lebih menjamin hygiene juga terhadap si karyawan tamu-tamunya yang ada. Iya, itu penting banget itu, apalagi kalau semuanya kan berhubungan dengan human touch ya. Jadi hygienity itu being hygiene sendiri itu sangat penting gitu kan bagi orang atau pelaku bisnis atau pekerja hospitality. Nah, tadi kan disebutkan bahwa kalau makanan itu kan masih bisa online gitu ya. Terus udah gitu nah ini strateginya untuk menanganinya pada saat ini tuh gimana ini Pak Ferry? Ya, pada sama tuh pada prinsipnya ya ide dasarnya untuk kita mengonline yang jelas memang kita 7M harus bilang 7M lah. Material terus meter yang lain-lainnya itu sudah kita lihat juga. Karena apa? Kebutuhannya orang sekarang itu adalah satu, efisien. Yang lebih efisien, yang lebih best value, yang lebih memang bersih. Nah, itu yang kita tonjolkan itu. Kita juga mau menganalisa ya, ada beberapa memang kompetitor melakukan hal yang sama. Sama aja dengan kita melakukan jualan pada saat kita jualan hotel pada umumnya. Tapi makhluk ini besar banget. Besar banget yang memang
marketnya ini bertumbuh. Yang Oke. tadinya orang biasanya memang berkunjung langsung, Mhm. dia dengan terpaksa dia akan Berkembang sendiri gitu membuka, ya? iya, dan memang ada beberapa yang kerjasama dengan platform-platform di food and beverage yang kita lakukan. Oke, oke, oke. Berarti Selain sekarang apakah Pranaya sendiri bekerja sama dengan salah satu apa namanya aplikasi transportasi online? iya, iya, iya. Nggak yang transportasi, yang platform khusus untuk food and beverage juga kita bekerja sama. Oh, oke, oke. Dan does it work atau gimana? Apakah itu cukup baik gitu apa namanya animo pelanggannya atau gimana kira-kira? Selama ini masih yang dengan transportasi online yang masih baik. Kalau yang platform yang food and beverage itu belum terlihat karena kan mereka juga makhluk baru, munculnya itu pada saat yang sekarang, momen yang dia ambil momennya itu, dan mungkin kita akan analisa, bisa dilihat 2-3 bulan ke depan kita analisa. Oke. Nah, ini menarik ini ya, tadi ada 7M dan 3 hal efisiensi, best value, dan kebersihan ini, hygienity ini tadi. Nah, berarti kan itu bisnis model untuk makanan gitu ya. Terus sekarang adakah kalau misalnya kita udah lihat solusi untuk yang food and beverage gitu, adakah solusi yang untuk kamarnya nih? Ini solusi apa nih kira-kira yang Pak Ferry sudah sempat pikirkan, kemudian tarik lagi atau akhirnya punya yang baru gitu. Sekarang boleh nggak saya tanya, occupancy sekarang berapa sih Pak? Kita 15%. Bayangin, kita hanya mendapatkan sekitar 10% revenue dari total rata-rata. Itu yang memang hotel itu tidak kuat di cash flow, sudah pasti. 2 bulan dihajar aja cash flow-nya mandek sama sekali. Karena kan listrik dibayar, air dibayar. Nah, dia bilang 15% itu kita masih ada harapan, artinya dalam masa pandemi yang memang udah terpuruk banget aja, kita masih mendapatkan 15%. Artinya kalau sedikit nanti dilonggarkan, kita akan dapat kebagian lah. Sebetulnya gini, menurut saya hotel itu cara pemasarannya adalah memang eksistensi. Eksistensi hotel itu sendiri, konsistensi, eksistensi, dan komitmennya. Nggak bisa on off. Dalam hal sekarang misalnya memasarkan lagi masa COVID pandemi ini, kita nggak bisa diem begitu aja. Ada hal-hal positif yang kita sampaikan, best value-nya gitu. Bukan sekedar kita menjual, misalnya, kita ada paket kamar murah, paket karantina, enggak menjual begitu. Kita menjualkan experience yang memang bisa membagikan satu experience atau knowledge terhadap audiens yang ada, nggak terbatas. Salah satunya mungkin kita bisa mengadakan training live untuk barista, kopi, atau kita bisa mengadakan live cooking untuk audiens yang ada gitu. Kita mengeksplornya seperti itu. Artinya bukan melulu kita mendapatkan revenue itu, karena sekali lagi marketing adalah investasi. Kita mikirnya jangka panjang. Itu image yang ditimbulkan yang pertama adalah hal-hal positif. Gitu. Oke, berarti sekarang ini adalah proses di mana sebetulnya kalau di dalam dunia bisnis lainnya itu saya melihat bahwa di masa pandemi ini sebetulnya kalau misalnya sampai bisnisnya betul-betul berhenti, saya sempat memberikan saran kepada beberapa usaha mikro gitu ya, yang saya bilang sama mereka kalau memang berhenti banget minimal enlarge your network gitu. Jadi proses networking itu sangat penting. Kalau mungkin networking itu tidak hanya kita mengenal oleh orang itu siapa, tapi lebih ke bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa bisnis kita tuh masih ada gitu. Kira-kira seperti itu ya, Pak Ferry ya? Iya, betul. Karena kan exposure itu butuh konsistensi, eksistensi. Mesti ada terus. Karena mungkin seperti misalnya TV.
TV nggak bisa berhenti tanpa penonton. Dia cari pola yang lain untuk itu. Begitu juga sama bisnis-bisnis seperti kayak gitu. Kita apa yang memang bisa berguna banyak terhadap orang banyak, impact-nya itu di belakangnya. Ya dapat revenue bonus, tapi hal positif kita harus munculkan. Salah satunya yang saya bilang tadi, kita bisa memberikan training. Saya tertarik tadi pas Pak Ferry bilang 15%. Berarti lumayan dong ya kalau misalnya let's say berapa kamar ya? Saya lupa di Pranaya itu. Ya 15 kamar cuman. Oh, 100 kamar totalnya ya. 15 kamar itu itu lumayan loh. Saya juga di beberapa hotel di Jakarta sini yang agak-agak di pinggir gitu, mereka juga di angka 15 sampai 20 kamar yang terjual. Itu saya curious, mereka itu siapa? Jadi gini, di balik wabah musibah ini juga memang ada beberapa yang masih ada beberapa market yang memang tidak meng-off-kan daripada dia punya aktivitas. Salah satunya adalah project misalnya project engineer di dalam satu corporate company itu yang sudah berjalan, tapi dia mengerjakannya secara jarak jauh itu mereka harus kerjakan. Mereka mengerjakan kalau di rumah juga ada titik kejenuhan, dan ada beberapa corporate yang memang kita bukan karantina, mereka work from hotel dari sini gitu. Kita memakai fasilitas kita di kafe yang ada, mereka cukup nyaman. Terus ada beberapa memang yang trip orang yang dia selalu singgah gitu loh. Singgah ke hotel. Saya nggak tahu deh aktivitasnya apa. Yang jelas seperti ini. Seperti bisnis-bisnis kesan. Hotel kita dekat rumah sakit besar. Cuman kita nggak terima tim medis memang. Tapi mereka yang para traveler yang farmasinya itu ada yang potensinya kita bisa jalan di situ. Nah, seperti kayak sister kita yang di Bogor sana. Mereka cukup dapat okupansi 20 karena oil company yang akan memberikan fasilitas kerja kepada ekspatriatnya ditaruh memang di resort yang memang mereka bisa main bola, bisa aktivitas, dan jangka panjang 3 bulan. Itu some market memang yang masih ada kita dapatkan. Luar biasa ya. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Hal-hal yang kita nggak kepikir ternyata masih banyak juga orang yang beraktivitas secara normal gitu. Apalagi kalau berhubungan dengan tim medis itu udah pasti, maksudnya farmasi itu pasti related dengan hal-hal yang sekarang sedang sangat dicari gitu ya. Nah, boleh tanya nggak kenapa nggak terima tim medis di Pranaya? Gini, kita bukan nggak terima tim medis. Ada hal-hal yang mesti dipenuhi yang memang kita nggak masuk kategori itu. Itu nggak sembarangan terima itu, karena standarnya memang internasional dan bukan sembarang hotel yang bisa terima, kecuali memang hotel yang memang udah hotelnya pemerintah yang mau tidak mau di setup untuk itu. Bahkan teman-teman kita yang memang di Apor sana mungkin terima itu, bahkan sampai sekarang pun belum menerima bisnis itu. Tetangga pun bilang udah menerima gitu. Grupnya ada salah satu chain lokal tetangga kita katanya menerima, sampai sekarang pun belum ada satupun tim medis masuk di situ. Karena protokolnya itu sangat ketat banget gitu. Nah, kita bukan expert di bidang yang itu, kita memang yang lebih ke kita nggak ngomong blue ocean sih ya, tetap aja red ocean-nya yang ada di blue ocean gitu, karena yang berebut juga banyak di market itu. Seperti itu. Bukan kita di posisi belum memenuhi protokoler dari sisi kesehatan yang memang
Iya, Di, memang tidak mudah sih kalau kita mau bicara dicanangkan apa oleh namanya tamu hotel normal dengan paramedik yang mereka pasti kan kita nggak pernah tahu ya paramedik ini di rumah sakitnya seperti apa gitu kan, kita nggak pernah tahu, jangan sampai itu malah menyebar dan malah memperburuk keadaan gitu ya. Oke, sekarang saya pengen nanya nih, ini mungkin pertanyaan saya terakhir di sesi tanya jawab kita hari ini. Kan tadi kan sempat dibilang bahwa di awal itu yes. bahwa ada daily worker yang pertama kali itu harus kena imbasnya gitu. Apakah ini pertanyaan aja ya? Karena kan kita seperti tadi Pak Ferry bilang bahwa di dalam hidup dunia profesional ini kita gimana caranya kita bisa mampu untuk bermanfaat gitu bagi masyarakat. Nah, apakah sudah ada, saya nggak tahu ya, kan pasti ada asosiasinya ya, asosiasi hotel dan lain sebagainya. Apakah sudah ada pembicaraan di antara para pelaku bisnis hotel ini tentang bagaimana bisa menyelamatkan para DW atau mereka lah yang saat ini unpaid leave atau terpaksa harus dirumahkan gitu. Kira-kira apakah sudah ada pembicaraan atau apakah sudah ada mungkin dari Pak Ferry sendiri, dari hotelnya sendiri sudah ada pemikiran-pemikiran mereka membantunya seperti apa? Tapi bukan dalam arti mereka kita kasih uang terus udah gitu selesai gitu ya. Tapi adakah langkah-langkah yang pernah dipikirkan gitu? Ya, jadi begini, kan kita bisa mensearch bahwa memang ada beberapa daily worker yang potensial memang pada saat nanti normal juga mereka akan kembali lagi ke kita. Nah, keep in touch kita masih terus berlangsung, tapi kita memberikan satu training terhadap mereka pada saat sekarang. Kalau mereka memang benar-benar membutuhkan hal-hal yang memang setelah masuk nanti ada ilmu yang bermanfaat juga terhadap mereka gitu. Nah, terus setelah itu juga kita coba mengakses daripada membantu mereka untuk mengikuti program pemerintah yang memang dalam hal ini mengikuti yang bisa difasilitasi gitu. Saya nggak mau nyebut produknya, tapi yang jelas kita akan membantu mereka itu untuk mendapatkan hak itu gitu. Misalnya anak-anak itu kan kadang-kadang kan ada beberapa yang memang gaptek, ada yang juga. Ya, kita memfasilitasi untuk mereka untuk mendapatkan hak itu yang memang ada program pemerintah. Ya, kartu prakerja misalnya, kita memberikan bantuan ke mereka untuk mengakses itu, training bagaimana masuknya, bagaimana itu. Itu kan ada satu hal yang memang bermanfaat juga terhadap dari sisi mereka juga. Oke. Yang penting ada some knowledge yang memang kita berikan ke mereka, bukan cuma dia berdiam aja. Tapi memang yang jelas yang dibutuhkan mereka sekarang adalah cash itu untuk life-nya mereka. Betul. Tapi memang sejauh memang setelah badai ini berlalu ada manfaat yang mereka dapatkan juga setelah gitu. Semoga kita tetap bisa bermanfaat buat banyak orang ya Pak Ferry ya, dan juga semoga ini semua bisa lekas berakhir, dan ini semua hanya akan bisa terjadi apabila semua orang, semua warga negara Indonesia itu menyadari betapa pentingnya kita melakukan hal-hal yang dapat mencegah penyebaran lebih luas gitu ya. Kalau kita ngelihat hari ini sudah sampai 17.000 lebih, itu rasanya rasanya di hati ini, ya Allah, nih kapan kita mau hidup normal gitu ya. Kita udah mulai gerah juga nih dengan semua yang betul. Edukasi terhadap edukasi terhadap orang itu memang harus diedukasi dari sekarang. Artinya kalau bisnis ini berjalan, jadi protokol kesehatan itu masih tetap dijaga, walaupun bisnis ini mau berjalan, ini kan nggak mungkin nih sekarang, mungkin ya dalam pemikiran saya bahwa pemerintah juga nggak mungkin biarkan ekonomi begini terus. Mereka harus membuka keran sedikit, tapi dengan protokoler kesehatan yang memang sudah ditetapkan. Physical distancing juga dijaga, terus
kita juga saling jaga jarak, semua pakai masker itu. Tapi bisnis berjalan. Nah itu mungkin bisa sedikit menjawab juga gitu, seperti kalau kita melonggarkan keran yang pemerintah akan longgarkan gitu. Nah, hopefully begitu. Oke, semoga itu bisa terlaksana ya. Pak Ferry, saya minta satu ini lagi nih, kira-kira ada pesan-pesan nggak? Saya nggak tahu buat pemerintah atau buat masyarakat atau buat siapapun gitu. Pesan-pesan melalui video Business Insight Talk ini yang ingin Pak Ferry sampaikan. Kalau pesan ke pemerintah, saya pasti nggak ada, karena pemerintah lebih tahu jalan keluarnya. Mungkin kalau pesan buat yang orang yang sama-sama terdampak seperti saya ini, ya banyak beberapa GM yang terdampak juga, banyak beberapa hotel yang terdampak juga, ya memang ya melakukan hal yang positif aja, artinya berpikiran positif aja. Karena gini, positif itu sebagian daripada kesehatan kita juga. Karena orang sehat, sekali lagi maksud saya, orang sehat itu pasti sukses, dan orang sukses itu pasti sehat. Itu aja. Amin. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Ferry atas waktunya. Kita udah ngobrol lebih dari setengah jam. Hampir setengah jam atau lebih dari 30 menit lah kira-kira. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sukses juga buat Bu Tevi dari sisi pendidikannya, dari VBA, dan sukses juga bisnis Insight Talk-nya. Thank you so much. Semoga pandemi ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua, seluruh warga dunia ya, dan juga terutama bagi para pelaku bisnis, dan saya yakin pasti ada inovasi-inovasi yang baru yang masing-masing dari para pelaku bisnis ini bakalan bisa menjadi satu poin start kembali di era next normal ini nanti ya. Semoga semuanya bisa jalan dengan baik, dan kita terutama semoga kita semua sehat selalu. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ferry. Selamat siang. See you. Bye.